dan mungkin boleh menjelma semula pada zaman sekarang. Dan Imam Al-Khatib memberikan kita beberapa list, beberapa sifat-sifat tertentu yang mana kalau kita bandingkan sifat itu kepada orang lain ataupun pada diri kita sendiri, kita dapat menilai di mana kedudukan kita. Kita dapat menilai adakah kita termasuk dalam kalangan yang disebut sebagai ahlul hadis dan sunnah, ataupun kita termasuk dalam kalangan yang disebut ahlul kalam dan ahlul bidah. Jadi ini semua berkenaan dengan sifat-sifat dan berkenaan dengan kriteria-kriteria tertentu yang sangat jelas dan sangat tepat disebutkan oleh Imam Khatib Baghdadi. Nah, mereka menghukum sesat semua orang melainkan dirinya. Ya, saya nak coba elaborate lebih jauh berkenaan dengan sifat ini, yaitu salah satu sifat yang terdapat pada kalangan tertentu yang disebut oleh kalangan Khatib Baghdadi sebagai menyalahi sunnah adalah suka menghukum sesat semua orang melainkan dirinya. Ada sebuah hadis, tuan-tuan, disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man qala halakan nas faqad ahlakahum. Siapa yang berkata berpandangan bahwa semua orang telah sesat, semua orang telah binasa, maka orang tersebut sebenarnya adalah orang yang paling binasa. Istilah kita dalam bahasa yang mudah dipahami, siapa yang mengatakan semua manusia ini ahli neraka, sebenarnya orang yang cakap seperti itu adalah orang yang paling layak masuk neraka. Atau orang yang mengatakan semua manusia telah sesat, maka orang tersebut adalah orang pertama yang paling sesat. Justru hadis ini mengandungi satu kaidah, mengandungi satu pengajaran yang sangat penting, yaitu setiap kali ada orang yang merasa dirinya satu-satunya yang paling benar dan yang merasa satu-satunya orang yang paling layak untuk masuk surga, sebenarnya orang tersebut adalah orang yang paling layak masuk neraka. Bermakna orang tersebut adalah orang yang telah menjahanamkan orang lain, sebenarnya dia telah menjahanamkan dirinya sendiri. Nah, justru sikap ini mesti dijauhi. Sikap ini sekali lagi adalah sifat kalangan orang yang menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat daripada kalangan yang tidak selari dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita membaca berbagai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membuka peluang dan kesempatan untuk orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau apapun yang dia pernah lakukan, walau seteruk mana yang dia telah lakukan, maksiat sebesar apapun yang telah dia lakukan, tetap ada peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap orang yang merasa dirinya ingin kembali kepada sunnah Nabi dan ingin mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sepatutnya adalah memiliki sifat seperti itu, mentality seperti itu, yaitu mentality untuk membuka peluang pintu surga seluas-luasnya. Sebaliknya, orang yang menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha untuk menutup pintu surga serapat-rapatnya dan hanya membuka sedikit saja peluang masuk surga pada orang-orang tertentu, yaitu pada dirinya dan orang-orang yang dan kalangan yang satu bulu dengannya. Dan ini sekali lagi adalah bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, walau apapun label yang terdapat dalam kalangan yang dibawa oleh kalangan tersebut, maka sebenarnya dia tidak selari dan tidak sejalan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang berkenaan dengan tentang dua orang manusia. Satu orang daripada mereka adalah orang yang sangat rajin beribadah. Pada masa yang sama, satu yang lain rekannya adalah orang yang sangat rajin bermaksiat. Dan orang yang rajin beribadah ni, tuan-tuan, orang yang sangat taat beribadah ni, hari-hari berdakwah, hari-hari menasihati rakannya tersebut, mengajak dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melarang dia daripada melakukan maksiat. Akan tapi pada masa yang sama, kawan dia ni yang melakukan maksiat tetap degil juga.
Dia tak nak dengar, dia tak nak ikut, dan tetap kekal dalam keadaan melakukan pelbagai maksiat yang dilakukan. Satu hari orang yang rajin ibadah ni, dia sudah fed up. Dia kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, dia katakan, Allah tidak akan mengampunkan awak. Wallahu la yaghfirullahu li fulan. Dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni awak. Aku dah nasihatkan engkau, aku dah larang engkau melakukan maksiat, aku dah ajak engkau semua sampai berbuih mulut aku ajak engkau tak nak terima juga. Akhirnya dia katakan, confirm lah awak ni tak akan masuk surga. Allah tak akan ampunkan engkau. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dua orang ini kemudian meninggal dunia. Lalu kemudian di akhirat Allah bangkitkan kedua-dua orang tersebut. Lalu Allah berfirman, man zalladzi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan. Siapa tadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah orangnya yang bersumpah dengan namaku lalu mengatakan bahwa aku tidak akan ampunkan si fulan? Mana orangnya? Mana tadi orang yang mengatakan bahwa aku tidak akan ampunkan si fulan? Wallahi, tadi kan orang tersebut mengatakan, wallahi demi Allah, Allah tak akan ampunkan engkau. Allah kemudian bangkitkan kedua-duanya dan Allah murka lalu mengatakan, mana tadi orang yang mendakwa dan bersumpah dengan namaku dan mendakwa bahwa aku tidak akan ampunkan si fulan karena dosa-dosa yang dia lakukan? Pada hari ini, fa inni ghafartu li fulan wa ahbitu amalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini aku ampunkan orang tersebut dan pada masa yang sama aku hapuskan amalan engkau. Dan hadis ini tuan-tuan sekali lagi kalau kita coba untuk renungi, coba untuk tadabbur, Masya Allah terlalu banyak nasihat-nasihat dan pengajaran-pengajaran yang sangat relevan pada zaman sekarang. Apabila pada zaman ini terlalu ramai orang yang merasa diri lebih baik daripada orang lain. Terlalu ramai kumpulan yang merasa diri mereka lebih baik daripada orang lain. Dan berapa ramai orang-orang tersebut yang kemudian melampau dan merasa diri mereka adalah satu-satunya ahli surga. Pada masa yang sama, mereka memandang kalangan yang lain atau orang yang berbeza pandangan dengan mereka sebagai kalangan ahli neraka. Lalu mereka dengan sombongnya mengatakan, hanya aku masuk surga dan demi Allah mereka tak akan masuk surga. Mereka adalah layak confirm masuk surga. Mereka adalah layak masuk neraka dan lain sebagainya. Dan sikap seperti ini, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim tadi, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya telah berada dalam kalangan yang sesat. Pada kalangan yang tidak selari dengan sunnah dan tidak selari dengan semangat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila kita merasa diri kita adalah kalangan yang satu-satunya layak masuk surga, pada saat itu sebenarnya kita sangat jauh daripada surga. Pada saat kita merasa diri kita satu-satunya yang layak masuk surga, maka sebenarnya kita pada saat itu adalah berada dalam tempat yang paling jauh daripada surga. Dan sebaliknya, apabila kita merasa bahwa surga ini begitu luas, arduha ka'ardis samawati wal ard. Surga ini sangat luas, terbuka untuk semua orang. Syaratnya adalah orang tersebut bersedia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa engkau, Allah akan ampunkan. Sebesar apapun kesalahan yang telah engkau lakukan, tetap terbuka taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbincang berkenaan dengan dalil, maka kita akan terlalu banyak jumpai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbincang tentang perkara tersebut. Salah satunya hadis berkenaan dengan orang yang telah membunuh 99 orang, bahkan 100 orang, dan dia ingin bertaubat. Bagaimana hadis Nabi menyebutkan bahwa Allah tetap menerima taubatnya. Allah membuka peluang untuk orang tersebut bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang telah membunuh 100 orang pun Allah boleh ampunkan dan masih berpeluang untuk masuk surga, siapalah kita untuk menutup pintu tersebut daripada sahabat-sahabat kita yang mungkin mereka masih aktif melakukan ibadah, yang mungkin mereka masih rajin melakukan perkara sunnah, yang mungkin masih membaca Al-Quran.
hanya saja karena berbeza pandangan dengan kita kemudian kita tutup peluang tersebut, maka siapa yang melakukan perkara itu sekali lagi dia telah bertentangan, berbeza atau menyalahi jalan yang telah ditetapkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah kemudian tuan-tuan, Imam Khatib Baghdadi walaupun berbincang berkenaan dengan sesetengah kalangan yang menyalahi sunnah, yang berbeza dengan sunnah pada zamannya, sebenarnya tetap kekal relevan pada zaman sekarang. Masih mentaliti itu dimiliki oleh setengah kalangan yang hidup pada zaman sekarang. Justru ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Khatib Baghdadi dalam buku ini masih kekal relevan untuk menjadi pengajaran dan perbincangan dan juga rujukan untuk kita bersikap, untuk kita mengambil pengajaran daripada buku yang kita baca ini. Oleh karena masa yang tidak memadai pada hari ini, mungkin kita akan berhenti sekejap di sini dan insya Allah kita akan lanjutkan semula pada hari Ahad yang akan datang dan kita akan coba untuk membaca buku ini hingga ke akhirnya insya Allah. Tetap bersama saya insya Allah pada minggu hadapan, dan bagi siapa yang ingin mendapatkan buku ini boleh dapatkan di beberapa rekan-rekan yang menjual buku ini, antaranya di Shopee, boleh Google dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan jumpa semula pada minggu depan untuk melanjutkan bacaan buku ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.